Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Babnya masih bab tentang ma'asil abdan atau maksiat-maksiat tubuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khuruju an ta'atil imami. Wal khuruju ben maksiat panapa keluar an ta'atil imami dari taat dek penguasa. Salah satu daripada maksiat tubuh ma'asil abdan adalah tidak mentaati imam, tidak mentaati pemerintah, tidak mentaati penguasa, pemimpin negara. Syekh Muhammad bin Salim bin Sa'id Babasil Asy-Syafi'i memberikan tanggapan tentang yang dimaksud dengan keluar atau tidak mentaati penguasa ayil baghyu 'alal imam adalah berbuat jahat atau berbuat zalim terhadap penguasa. Wa in kana ja'iran, meskipun penguasa itu adalah penguasa yang berbuat sewenang-wenang. Kata al-baghyu sendiri itu al-baghyu bisa berarti al-isyan, kedurhakaan atau tidak mentaati. Bisa juga berarti al-zulmu, kezaliman. Zalim itu adalah wad'us syai'i fi ghairi mahallihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Al-baghyu bisa juga berarti mencari. Nah, berarti kata al-baghyu yang dimaksud atau keluar dari taat kepada imam adalah mencari-cari alasan untuk tidak mentaati imam. Imam atau penguasa atau pemimpin negeri itu wajib ditaati. Kemarin itu viral sebuah adzan yang ada tambahan hayyalal jihad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal jihad, ayo berjihad. Hayya 'alal jihad. Allahu akbar, Allah. Hayya 'alas shalah, baru hayya 'alas shalah. Itulah kan orang kekelinger. Apa kekelinger? Lah kan orang kesurupan. Tasaron roh jerinya. Dari zaman Rasulullah sampai zamannya para sahabat, sampai tabi'in orang-orang yang paham dengan Islam, yang cinta betul dengan Allah, yang cinta betul dengan Nabi, yang cinta betul dengan agama. Tidak ada tambahan-tambahan hayyalal jihad. Jadi siapapun kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah tidak mengajarkan itu. Jadi muntah sesuai dengan ajaran Rasulullah, walaupun itu keturunan Rasulullah. Jangan meskipun keturunan Rasulullah, dan ini turunan Rasulullah, jangan diikuti kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Karena yang paling penting dari sini adalah ajaran Rasulullah itu sendiri. Ini keturunannya mungkin darahnya tuh mungkin yang beda cuma darahnya saja. Kita wajib memuliakan
kita wajib menghormati. Tetapi kalau memang yang diajarkan tak sesuai, lejek kepada turun siapa, kita ikuti apa yang telah ada nih kamu. Apalagi kemudian banyak yang menganggap pemerintah kita itu membandingkan pemerintah kita dengan Fir'aun. Ya jauh membanding Fir'aun. Fir'aun itu adalah seseorang yang bukan hanya kafir, bahkan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Loh, pemerintah kita itu presidennya muslim, wakilnya itu kiai, didampingi oleh para ulama-ulama. Pada kiban Fir'aun juga dia tak pada. Jadi hati-hati dengan menyikapi hal-hal semacam itu di zaman sekarang. Banyak fitnah-fitnah seperti itu bertebaran. Makanya Rasulullah sudah meramalkan sayati 'alan nasi zamanun al-qa'idu fihi khairun minal mashi. Akan datang suatu masa kepada umatku di mana orang yang duduk khairun minal mashi, lebih baik daripada yang berjalan. Itu artinya apa? Ada saat di mana kita lebih baik cek rok norok seviral, cek rok norok kedudun orang lepas nengendang tedung ibung benatana cuk tojuk ben sebini masa bini masa tadi bini tujuk ke TV lah tak apa lah. Ya, cek rok norok. Jadi segala macam bentuk merongrong kewibawaan pemerintah penguasa itu termasuk apa? Termasuk perbuatan dosa besar. Wa'adda minal kabair, termasuk dosa besar itu. Dalam kitab Az-Zawajir disebutkan itu sebagai dosa besar. Dosa rajin. Bahkan Safinah, ada seorang sahabat bernama Safinah meriwayatkan sebuah hadis bahwasanya Rasulullah memerintahkan kita ketika tidak ditemukan suatu kelompok yang mempertahankan agama, ketika di suatu negeri tidak ada kelompok yang mempertahankan agama, maka hendaknya kita itu esoro ngele, esoro mengisolir diri, esoro calong bolong ben oreng, mun sekiranya pacet tada oleh orang yang dapat mempertahankan agama. Tidak ada kelompok-kelompok yang menegakkan agama. Dan yang ketiga baik nyari kenengan sejauh, meskipun kamu pada saat itu tidak seeka, karena meskipun kamu hanya bisa makan dari ramun kaju, kakan ramun kaju dia calong bolong ben orang. Jika memang tako agama nanti tercemari, tako agama itu ya tako agama rosak. Bukannya kita disuruh membuat satu kelompok untuk menentang penguasa, enggak ada. Apalagi berpikir untuk mendirikan negara baru di sebuah negara, jangan. Karena tujuan agama itu selain juga menjaga agama ya, agama itu juga menjaga hifdzun nafsi, menjaga keselamatan jiwa boleh. Ini harus dipikirkan. Jadi mengutamakan keselamatan jiwa itu termasuk bagian daripada memelihara agama itu sendiri. Seperti at-takbir, jihad, berjuang. Saya berang pada Islam. Itu kan jual kepada jadi Habib atau bersapa kepada Rasulullah, melopot dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya kita tetap hormati, tapi ajakannya itu tidak harus kita ikuti. Paham ya? Karena yang maksum, yang dilindungi cuma satu, cuma Rasulullah. Cuma Rasulullah yang selalu dikawal dengan wahyu. Cuma Rasulullah yang selalu dibimbing oleh malaikat Jibril. Mun kotorna Rasulullah, cereng benih Rasulullah. Pada tuh aja kok bener ngelakuin ini, mun pacet itu ada konsekuensi dosanya, tetap berdosa dia. Meskipun nanti di akhir biar Allah Taala seorang, ya itu urusan lain. Tetapi kalau melakukan satu perbuatan yang dilarang agama, ya tetap berdosa. Dan negara
Tidak boleh memberikan keistimewaan hukum kepada keturunan Rasulullah, tak boleh dalam bingkai negara, kecuali kan dalam hal pribadi apa-apa. Kalau mana ada seorang kedatangan putranya keturunan Rasulullah, saya melebihkan dengan yang lain, saya istimewakan, gak apa-apa pribadi. Tapi mungkin dalam negara tidak boleh itu. Malah Rasulullah tegas, "Lau saraqat Fatimah bintu Muhammadin laqata'tu yadaha." Muncul dengan Fatimah tangan orang ngicok, ketok hidik di kok tangan. Itu udah benar Rasulullah. Keadilan itu harus ditegakkan. Jangan pandang bulu, karena kalau kita pandang bulu, monyet itu paling untung banyak bulu nah. Dari sebab gundul ya susah deh, muhdar sebab gundul deh. Bulu tak ada. Mudah panjang. Paham ya? Jadi jangan sampai. Artinya memelihara memelihara ketentraman, memelihara kedamaian adalah tugas kita bersama. Karena ketika negara aman, ketika negara itu damai, kita beribadah itu enak. Dulu itu ada pernah selalu kan perang melolo antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy, itu perang melolo. Disukuni perang. Sampai akhirnya pas perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu apa? Perjanjian Hudaybiyah adalah satu perjanjian di mana kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy itu bersepakat untuk tidak mengadakan perang selama 10 tahun. Tak boleh perang 10 tahun. Karena bejana abangun lorong repot berurusan perang, bejana nyerekakan repot berurusan perang, sehingga disepakati gencatan senjata tidak mengadakan perang selama 10 tahun. Itu ada perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Nah, beberapa persyaratan di situ tuh merugikan kaum muslimin. Banyak persyaratan-persyaratan yang menurut para sahabat itu merugikan kaum muslimin. Tapi Rasulullah menyetujui itu demi terciptanya kedamaian. Makin lanjut para sahabat punya komplain dianggap merugikan kaum muslimin, itu semua disetujui oleh Rasulullah. Itu menandakan damai, aman itu sangat penting. Coba pun sambian pele pun sambian ada di negara yang presidennya kafir, presidennya Kristen umpama, presidennya non muslim, wakil presidennya non muslim, menteri-menterinya non muslim, sampai gubernur, bupati, camat, sampai kepala desanya non muslim. Tapi sampean bebas beragama, sampean asolat makam fe nyaman, mau abadi pengajian makam fe oleh. Bandingkan dengan sebuah negara Islam. Negaranya negara Islam berdasarkan Al-Qur'an hadis, dari presiden sampai ke RT Islam kabeh keng perang tak teman embel. Perang melolo. Milih kan sampean, milih model negara yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Karena yang pertama itu bebas, aku aja mau apa-apa, aku aja istighosah dengan mana oleh. Tapi model yang kedua, negaranya negara Islam, presiden dari presiden sampai RT Islam, semuanya Islam. Tapi hidup di negara seperti itu jangankan ibadah, mereka juta air ke huru. Keluar satu kilo udah kasar lebok, buru tak gila kan. Mana kami keluar suku ni, buru bunyi lebok, dia tak gila. Dia pasang rok jalan resleting. Ya. Maka yang paling penting itu adalah kita bagaimana kita sendiri itu menjadi nikmat, aman beribadah itu. Paham ya? Maka
Inilah kemudian dulu yang mendasari para pendiri bangsa, para kiai, para ulama. Kenapa mereka kemudian menerima azas Pancasila, bukan negara Islam, tapi negara kesatuan Republik Indonesia. Sepenting aman. Mun lah aman aku jeung mereka udah nyaman. Paham ki? Jadi tegas bahwa tidak mentaati imam itu hukumnya dosa besar. Keluar dari ketaatan kepada imam itu dosa besar. Jadi atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum. Tapi mentaati ini senyampang itu tidak berselisihan dengan agama Allah. Ya mungkin macam rajin enggak pernah zikir boleh. Boh. Coba saya tas ya. Saya tas. Enggak. Oh, tak ada ya sini. Berarti belum dulu ya. Tapi mungkin itu adalah dalam rangka bermaksiat kepada Allah, tak ning torok, tak ning tero. La ta'ata lil makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh kita mentaati siapapun jika tujuannya untuk maksiat kepada sesama makhluk. Magiring tuana sambian, maki ibu sambian menyuruh tak bener, tak oleh torok, tak oleh diikuti. Maki guru sambian, laki sambian menyuruh tak bener, sekiranya itu bertentangan dengan agama, tak oleh toro, tak oleh tero. Keng tidak boleh. Itu kemudian dirongrong kewibawaannya, elaben, ikeceten, ijak kocen, boleh beh tenara ini to belah. Entok, kalau kemarin juga Pak. Enggak iya. Ucap boleh Pak. Jadilah anak yang berbakti. Cok nyelepen ke yang tuan cok. Mana sen tahun le nyelepen tahun. Nyelepen deh maksudnya rong sarung apa lu jual waktu. Betul sarung. Pas ada jual. Jika beli apa deh? Anak saya nyelep.